menghitung rasio solvabilitas. Solvabilitas ini mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Secara total ya, hutang-hutangnya bisa apa enggak dilunasin gitu ya. Itu solvabilitas. Semakin tinggi rasio solvabilitasnya berarti dia semakin mampu untuk memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendeknya, total kewajibannya. Nah, hati-hati Bapak Ibu, dalam mengukur rasio solvabilitas itu hitungan-hitungannya agak terbalik gitu ya. Kita bisa pakai debt to equity ratio, debt to total asset ratio, ataupun times interest earn. Jadi, untuk debt to equity ratio, total kewajibannya, total hutang yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dengan total ekuitas perusahaan. Pembaginya kalau debt to total asset ratio, maka total kewajiban dibagi dengan total asetnya. Untuk debt to equity ratio dan debt to asset ratio, semakin tinggi nilainya, maka semakin tidak bisa memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendeknya. Karena apa? Karena nilai total kewajibannya ada di atas. Semakin tinggi hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu tadi ada resiko tidak bisa membayar. Kalau nggak bisa membayar, berarti solvabilitasnya rendah. Jadi dan DAR yang tinggi itu mencerminkan solvabilitas yang rendah. Tapi kalau kita lihat dari rasio TIE times interest earn, yang di atas adalah laba bersih plus beban bunga plus pajak. Berarti pendapatan perusahaan kan dibagi dengan beban bunga perusahaan. Sehingga kalau tambah besar yang di atas, maka semakin mampu dia membayar. Jadi ini berkebalikan ya Bapak Ibu, untuk dan DAR semakin besar, semakin tidak solvable, semakin tidak bisa membayar hutangnya. Tapi kalau TIE semakin besar, semakin dia mampu bayar beban bunga. Nah, ini dia. Penjelasannya, debt to equity ratio dan debt ratio secara prinsip sama untuk mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan sumber dana dari hutang dan merefleksikan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka panjang. Semakin tinggi hutang, tadi kan kalau DER sama DAR, hutang dulu kan, yang bagian atasnya hutang, maka semakin besar resiko finansial perusahaan karena resiko tidak bisa bayarnya semakin tinggi tadi ya. Hutang itu bisa bersifat ibarat pisau bermata dua, ada positif, ada negatifnya Bapak Ibu. Hutang di perusahaan yang bisa memanfaatkannya dengan baik gitu ya, bisa di manage dengan baik, itu bisa memacu, memotivasi perusahaan untuk bisa berkembang lebih baik. Tetapi di sisi lain, hutang yang juga terlalu banyak, kemudian perusahaannya tidak bisa memanage hutangnya dengan baik, maka akan menimbulkan resiko finansial, mengurangi kemampuan perusahaan untuk bisa membayar hutang karena terlalu besar. Jadi ada dua sisi positif dan negatif dari kepemilikan hutang. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi hati-hati untuk rasio DER dan DAR. Semakin besar, maka bisa saja rasio solvabilitasnya semakin menurun. Oke, kita lihat kembali ke Excel-nya. Kita coba hitung solvabilitas dari perusahaan ABC ini di 2015. Total liabilitas kita lihat di 2015 adalah 49.363 dibagi dengan total aset. Total asetnya 95.298. Kemudian 2014 caranya sama, berarti ya total liabilitasnya 38 dibagi total asetnya 75. Kemudian untuk DER.
Debt to equity. Jadi total liabilitasnya dibagi dengan ekuitas perusahaan. 45,935. Kemudian untuk 2014 berarti 38 dibagi ekuitasnya 37. Atau bisa kita tarik saja hasilnya adalah 100,46%. Lain halnya dengan TIE. TIE itu mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga, beban bunga yang dia miliki. Caranya bisa pakai cara yang di slide tadi rumusnya atau pakai rumus ini juga sama saja Bapak Ibu. Laba sebelum bunga dan pajak itu ada di laporan laba rugi. Kita lihat laba sebelum bunga dan pajak itu adalah laba usaha dibagi dengan beban bunganya. Nah, di sini. Beban bunganya kebetulan di sini angkanya negatif, maksudnya negatif itu adalah mengurangi gitu ya. Jadi biar hasilnya tidak membahayakan, hasilnya jadi negatif, ini saya kasih tanda negatif biar jadi positif. Jadi TIE-nya 7,44, untuk 2014 tinggal kita tarik saja 5,18. Oke, setelah itu kita lakukan analisis Bapak Ibu untuk solvabilitasnya gimana? Apakah semakin baik atau semakin buruk? Kalau dari DER dan DAR nilainya semakin tahun semakin tinggi. Itu ya, 50 menjadi 51, 100 menjadi 107. Berarti kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya semakin jelek karena DER dan DAR-nya semakin tinggi. Baik, kemudian untuk yang laba TIE-nya 5,18, kemampuan bayar hutangnya tambah bagus. Kemampuan membayar beban bunganya tambah bagus. Dari 5,18 menjadi 7,44. Jadi bisa kita simpulkan kemampuan membayar hutang semakin jelek, semakin menurun. Sedangkan untuk kemampuan membayar beban bunga semakin tinggi. Bayar bunganya bisa, tapi bayar pokoknya semakin menurun gitu ya. Oke, ini tambah jelek, ini tambah jelek gitu ya. Yang activity lumayan bagus. Hmm.